Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Hikmah Tausiah TV. Dukung terus channel ini ya dengan cara klik subscribe, like, komentar, dan share ya ke teman-teman kalian, terima kasih. Menahan lapar dan haus dalam kondisi biasa barang tentu adalah hal yang berat. Sebab, fitrah manusia adalah memenuhi hajat hidupnya. Tetapi, hal itu akan menjadi terasa indah dan nikmat, jika semuanya dilandaskan pada keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. Fadilah dan keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa keutamaan puasa sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits qudsi, semua amal perbuatan anak Adam yakni manusia itu adalah untuknya, kecuali berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Puasa adalah sebagai perisai dari kemaksiatan serta dari neraka. Maka dari itu, apabila pada hari seseorang di antara engkau semua itu berpuasa, janganlah ia bercakap-cakap yang kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seorang atau dilawan dengan bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya adalah sedang berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena taat pada perintahku. Puasa adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya, sedang sesuatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, setiap amal perbuatan anak Adam yakni manusia itu, yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kalinya sehingga 700 kali lipatnya. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan kesyahwatannya, juga makanannya semata-mata karena ketaatannya pada perintahku. Seorang yang berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan, sekali kegembiraan di waktu berbukanya dan sekali lagi kegembiraan di waktu menemui Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Masuk surga melalui pintu Rayyan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menafkahkan sepasang binatang yakni 2 ekor kuda, lembu ataupun unta dalam kepentingan fisabilillah maka ia akan dipanggil dari semua pintu surga dengan ucapan, hai hamba Allah, inilah yang lebih baik. Maka jikalau seorang itu dari golongan ahli sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk dalam ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk dalam ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu Rayyan. Artinya, puas atau kenyang minuman. Barang siapa yang termasuk dalam ahli sedekah, maka ia dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, tidak ada kerugian sama sekali bagi seorang yang telah dipanggil dari pintu-pintu itu, tetapi apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Beliau menjawab, iya, ada dan saya mengharapkan agar Anda termasuk dalam golongan orang yang dipanggil dari semua pintu tadi, muttafaq alaih. Dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut pintu Rayyan. Artinya, puas dan kenyang minum. Dari pintu ini masuklah semua orang yang berpuasa besok pada hari kiamat. Tidak ada seorang yang selain orang-orang yang berpuasa itu yang dapat masuk dari pintu itu. Dikatakanlah, manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka itu lalu berdiri, lalu tidak seorang pun yang dapat masuk dari pintu Rayyan tadi selain orang-orang yang berpuasa. Jikalau mereka telah masuk seluruhnya, lalu pintu itu pun ditutup, sehingga tidak seorang pun lagi yang dapat memasukinya, muttafaq alaih. Sehari berpuasa dijauhkan 70 tahun dari neraka. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari dengan niat fisabilillah yakni semata-mata menuju kepada ketaatan kepada Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya yakni dirinya karena puasanya tadi, sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka, muttafaq alaih.
diampuni dosa-dosa terdahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu. Muttafaq alaih. Ada keberkahan di dalam makan sahur. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Senantiasa dalam kebaikan selama berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Muslim. Menurut riwayat Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka.